Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. To the honorable judges and all my beloved friends, first of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, who has been giving us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this beautiful place without any troubles and obstacles. Let's say Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Secondly, salawat and salam always be given to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. He has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islam. Well, good morning ladies and gentlemen. Here I am Cintana Ramadhani. I would like to deliver my speech entitled Etika dalam Bersosial Media. Hadirin yang saya hormati, di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan sebagainya adalah alat komunikasi yang luar biasa. Melalui media sosial, kita bisa menjalin silaturahmi, menyebarkan ilmu, dan bahkan berdakwah. Namun, kemajuan teknologi ini ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan dengan bijak, maka ia akan menjadi ladang pahala. Namun, jika digunakan dengan sembrono, ia bisa menjadi sumber fitnah dan dosa. Hadirin yang saya hormati, di balik kemudahan dan manfaat yang diberikan, media sosial juga membawa tantangan tersendiri, termasuk etika. Bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab? Ini selalu menjadi pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama. Pertama, mari kita membahas tentang privasi. Di media sosial, kita seringkali dengan mudah membagikan informasi pribadi kita, mulai dengan foto, lokasi, atau bahkan pikiran dan perasaan kita. Namun, kita perlu ingat bahwa informasi yang kita bagikan di sosial media dapat diakses oleh banyak orang, dan sekali diunggah akan sulit untuk menghapusnya sepenuhnya. Kedua, etika dalam berinteraksi dengan orang lain di media sosial juga sangat penting bagi kita. Kita perlu menghargai pendapat orang lain meskipun kita tidak setuju dengan mereka. Dan kita perlu menghindari kata-kata kasar atau menjatuhkan pribadi seseorang hanya karena kita berbeda pendapat. Teman-teman, marilah kita renungi firman Allah dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Hadirin yang saya hormati, ketiga, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial. Di era digital ini, informasi dapat dengan mudah menyebar secara viral. Dan jika kita tidak berhati-hati, maka kita dapat menjadi penyebar berita palsu atau hoax. Terakhir, mari kita membahas tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental kita. Di media sosial, kita seringkali terpapar oleh gambaran-gambaran kehidupan orang lain yang tampak lebih sempurna dari kehidupan kita.
Dan itu dapat membuat kita merasa tidak cukup atau tidak puas dengan kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita gunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, dan mari kita jadikan media sosial sebagai alat untuk memperkaya kehidupan kita, bukan untuk memperburuk kehidupan kita. Ingatlah bahwa jari-jari kita akan bersaksi di hadapan Allah kelak atas apa yang kita lakukan dengannya, termasuk dengan postingan, komentar, dan pesan-pesan yang telah kita kirim. Hadirin yang saya hormati, bijak dalam bersosial media juga adalah salah satu bagian dari akhlak Islami. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang iman dan tanggung jawab. Jangan sampai kita menjadi generasi yang fasih dalam berselancar di dunia maya, namun lalai dalam memperbaiki diri dan akhlak di hadapan Allah. Marilah kita jadikan media sosial sebagai sarana kebaikan. Sebarkan ilmu, tebarkan salam, dan jadilah generasi digital yang beradab. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kehilapan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.